Berarti batas waktu pelaporannya 4 bulan setelah bulan Maret ya. Berarti setelah berakhir 31 Maret. Setelah masa bukunya itu berakhir ya. Oke, ini gitu. Sejujurnya nih ya, Julian baru tahu kalau untuk ini. Kalau Bu Lala sendiri kalau punya badan gitu, udah punya badan, laporannya mending manual, mending online. Tuh mending online. Online kan, karena kan udah ya kita membeli waktu. Kadang kan gitu. kita mau mobile ya, misalnya kita lagi di mana gitu, di negara mana? Negara. Iya, jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun kawan pajak berada. Nih kali ini saya Julian ketemu lagi di ruang rapat podcastnya Jabar 3. Jabar 3 ya you. Nah kali ini kita bakal ngebahas mengenai peraturan-peraturan perpajakan tentunya. Dan kali ini saya ditemani oleh dua fungsional penyuluh pajakan WILJP Jawa Barat 3, yaitu Ibu Lala Krisnalia dan Ibu Fitria Murti. Halo Ibu Fitria dan Ibu Lala. Halo juga Julian. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat nih. Baik, alhamdulillah. Gimana nih puasanya lancar? Lancar. Julian sehat kan? Oh saya pastinya dong sehat gitu. Puasa juga saya ya nggak bolong-bolong sih pastinya, alhamdulillah gitu ya. Tapi ini gimana puasanya lancar kan tapi ya? Alhamdulillah lancar, masih puasa juga kan sekarang ya. Alhamdulillah. Nah kali ini kita bakal ngebahas mengenai SPT tahunan badan kan katanya ya. Nah yang mana SPT tahunan badan ini kita akan berakhir di bulan April nanti, yaitu di tanggal 30 April. Kan kalau misalnya orang pribadi itu akhir Maret ya, 31 Maret. Dan badan itu di akhir April atau 30 April biasanya. Nah, kita kan untuk April ini kan kita SPT tahunan badan ya. Nah, tapi sebelumnya nih kita bakal ngebahas mengenai badan itu sendiri. Nah, SPT tahunan badan, wajib pajak badan. Kan ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak wajib pajak body gitu kan. Body ya. Ya, wajib pajak body atau badan. Kan setiap orang tuh punya body kan. Berarti setiap orang adalah wajib pajak badan. Nah, seperti itu kah atau gimana gitu? Analoginya masuk juga sih. Masuk juga kan. Jadi gini Julian ya, kita jelasin dulu nih tentang wajib pajak badan itu apa. Jadi wajib pajak badan itu adalah sekumpulan orang dan atau juga modal ya, yang merupakan satu kesatuan, baik dia melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha, seperti itu. Jadi banyak sekali nih bentuknya ya. Ada perusahaan terbatas yang banyak kita kenal nih, PT ya. Lalu juga ada CV, perseroan terbatas. CV apa? Perseroan komunitas ya. Lalu ada firma, kongsi, seperti itu ya. Ada juga koperasi. Banyak ya. Terus juga ada organisasi organisasi. Oh iya, yayasan tersebut nih. Organisasi politik, organisasi sosial. Lalu ada juga BUT nih ya. Bentuk usaha tetap. Seperti itu Julian. Oke. Nah, tadi mengenai badan. Kan kalau misalnya untuk orang pribadi punya kewajiban juga kan, yaitu pelaporan SPT tahunan juga. Nah, berarti badan juga pasti punya kewajiban kan. Yang saya tahu kan ada pelaporan, ada pembayaran juga. Nah, kita jelasin dulu nih SPT tahunan badan kita, flashback dulu. SPT itu kayak gimana gitu atau apa? Oke, jadi Mas Julian, SPT itu singkatan dari surat pemberitahuan. Bukan surat pemberitahuan tahunan, bukan ya. Surat pemberitahuan. Jadi surat pemberitahuan ini apa? Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak dan atau objek pajak ataupun yang tidak termasuk objek pajak, serta harta atau juga kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Nah, untuk SPT ini ada 2 jenis Mas Julian. Jadi ada SPT masa dan juga ada SPT tahunan. Dari namanya udah ketahuan ya. Berarti kalau untuk SPT tahunan ini digunakan oleh wajib pajak untuk SPT tahunan PPh ini untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, lalu objek dan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan, harta dan juga kewajibannya. Tapi ini dilaporkannya dalam 1 tahun ya, atau bagian dari tahun pajak. Nah itu kira-kira Mas Julian. Oke, jadi ternyata badan juga ada kayak harta gitu dilaporkan ya? Ada asetnya. Aset-aset. Iya, yang dilaporkannya di neraca. Iya betul. Oke, nah kalau misalnya untuk orang pribadi sendiri kan udah ada kewajibannya juga kan, kewajiban pembayaran sama pelaporan juga. Nah, badan juga kan kalau nggak salah punya kewajiban juga kan, pembayaran sama pelaporan. Nah, kenapa sih harus lapor juga gitu badan? Oke, jadi sebenarnya sama ya prinsipnya dengan yang tadi SPT tahunan orang pribadi seperti itu. Jadi ini merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan nih Mbak Fitri sama Julian ya. Jadi memang di kita ada undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di situ bahwa setiap wajib pajak harus membuat SPT tahunan ya, dengan lengkap, benar dan jelas seperti lengkap, itu. Benar dan jelas sama dan juga melaporkannya seperti itu. Lalu juga ini merupakan implikasi dari sistem self assessment ya, di mana negara kita menganut self assessment. Jadi kita mempercayakan kepada wajib pajak itu untuk apa aja coba tadi menghitung, memperhitungkan juga ya, lalu membayar juga, dan terakhir kita melaporkan apa yang sudah kita hitung tadi ya, dan melaporkan secara sendiri. Jadi itu merupakan bentuk tanggung jawab dari setiap wajib pajak ya, dan juga pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada negara seperti itu. Jadi ya ada kewajiban juga ternyata ya untuk badan harus lapor, dan pelaporannya itu sekali lagi kita ingetin adalah akhir April ya. Ya gitu. Betul. Akhir April itu buat ini loh yang tahun bukunya Januari sampai Desember ya. Oh iya. Oh ternyata ada beda juga ya. Ada yang beda karena kan ada yang mulainya April berakhir di Maret tahun berikutnya ya. Nah itu berikutnya. Berarti batas waktu pelaporannya 4 bulan setelah bulan Maret ya. Berarti setelah berakhir bulan, 31 Maret. Setelah masa bukunya itu berakhir ya. Oke, ini gitu. Sejujurnya nih ya, Julian baru tahu kalau untuk ini. Saya mah nganggapnya ya badan itu semua sama gitu, pokoknya berakhir di April. Oh ternyata bisa kayak gitu juga ya. Ada beberapa wajib pajak yang tahun bukunya itu tidak menggunakan tahun buku yang kalender yang lain. Oke, jadi ada perlakuan khusus untuk beberapa jenis wajib pajak juga seperti itu ya. Oke, nah ya sama mungkin yang walaupun tadi pelaporannya jangka waktunya berbeda, apakah formulirnya itu sama atau gimana? Kan kalau orang pribadi itu ada 1770, 1770 SS, 1770S gitu. Ini untuk badan tuh ada SSS gitu juga nggak? Kebetulan untuk pelaporan SPT tahunan badan ini cuma ada satu formulir yang dipergunakan, yaitu formulir 1771 Mas. 1771, jadi nggak ada SSS, nggak ada sederhana, sangat sederhana nggak ada ya? Sama semuanya. Semuanya sama. Oke, tadi 1771. Nah, tadi kan kita juga ngebahas ya Bu Lala sama Mbak Fitri ada batas waktu pelaporan SPT tahunan badan gitu kan. Nah, kalau misalnya telat atau tidak lapor gitu, itu ada sanksinya atau gimana? Karena pelaporan SPT tahunan badan ini merupakan kewajiban, tentu saja kalau kewajiban ada sanksinya nih apabila tidak dipenuhi atau mungkin terlambat dipenuhi. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan badan sendiri apabila terlambat dan juga tidak dilaporkan itu ada sanksi berupa denda sebesar 1 juta rupiah. Lumayan ya? Ya 1 juta rupiah. Tapi jangan dipikir mungkin karena badannya sudah maju atau sudah besar 1 juta gitu ya. Nggak signifikan baik gitu bayar ya. 1 juta daripada ribet, nggak gitu juga. Jadi kita tetap harus melaporkan kewajiban perpajakan kita yaitu untuk melaporkan SPT tahunan, walaupun mungkin kita nggak lihat dendanya ya, tapi dilihat tentang kepatuhan kita untuk melaporkan wajib SPT pajak tahunan, ya. gitu. Ya apalagi pelaporan SPT tahunan
rasanya semakin sini semakin mudah kan. Pastinya Mas gitu Julian. Kan. Menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Sekarang udah banyak online kayak gitu kan rata-rata kan. Nah, ngebahas tentang tadi lapornya mungkin mungkin penyampaiannya seperti apa gitu. Apakah kita harus jauh-jauh ke KPP, apalagi kan biasanya suka ada yang kantornya di mana, tapi bendaharanya atau yang ngurusin pajaknya dia di mana gitu kan. Nah, untuk penyampaiannya gimana? Apalagi kan ini COVID ya. COVID kan kayaknya gitu. jauh banget kalau harus ke KPP gitu. Berkerumun pula ya. Memang ini ya ada beberapa cara nih Mas Julian ya. Jadi yang pertama SPT bisa disampaikan secara langsung. Oh, secara langsung berarti tetap ada ya. Tetap ada yang bisa datang langsung ke KPP, KP2KP. Tapi di masa pandemi COVID ini itu harus mengisi yang online ya, Mbak Fitri ya. Kunjung pajak. Aku ya aplikasi Kunjung. Oh iya, kunjung.pajak.go.id seperti itu. Jadi setelah mengisi itu baru nanti WP dikasih tahu ya jadwalnya kapan seperti itu. Lalu juga ada yang melalui jasa ekspedisi nih. Kalau yang pakai manual. Jadi untuk kawan pajak memang masih ada yang manual nih ya, pelaporan SPT tahunan badan ini. Misalnya saja dari PAUD nih. Dari PAUD kan suka masih manual gitu ya, bisa disampaikan melalui pos. Nah, yang terakhir ini yang kekinian gitu ya, ini kita bisa menyampaikan melalui e-filing ya. E-filing atau tadi e-form PDF ya, seperti itu. Oke, jadi manual masih diterima. Ya, tadi juga ada juga yang kita udah ngikutin zaman gitu kan. Kita apa-apa online gitu. Nah, tapi kalau Bu Lala sendiri kalau punya badan gitu, udah punya badan, laporannya mending manual mending online. Tuh mending online. Online kan, karena kan udah ya kita membeli waktu. Kadang kan kita mobile ya, misalnya kita lagi di mana gitu, di negara mana, negara. Iya, jalan-jalan luar negeri. Ya karena tadi kan bisa lapor di mana saja dan kapan saja, apalagi ya itu online tadi kan. Wah, enak banget ya. Nah, kalau nggak salah nih pelaporan SPT tahunan badan itu kan sekarang udah pakai e-form ya. Nah, ISPT juga kan kemarin ditutup ya Bu Lala, Bu Fitri ya. Sayang banget kan. Info terbaru nih Mas Julian ya. Di akhir Maret kemarin tahun 2022 ini layanan pelaporan SPT layanan pelaporan SPT secara elektronik ini melalui ISPT kembali dibuka. Gitu. Jadi bisa dibuka lagi. Jadi wajib pajak yang sebelumnya mungkin sudah nyaman menggunakan ISPT ini bisa kembali melaporkan SPT tahunannya menggunakan ISPT. Jadi buka lagi nih channelnya Mas Julian. Jadi salurannya sekarang ya kemarin yang saya tahu karena ditutup berarti salurannya cuma satu e-form gitu kan. Ternyata sekarang udah ada ISPT lagi. Kan jadi asalnya udah 2 saluran terus ditutup dulu temporary mungkin ya. Kemudian dibuka kembali. Mungkin ya itu karena kenyamanan wajib pajak udah biasa pakai SPT gitu kan. Mungkin nggak bisa berpaling. Itu yang pembetulan loh Julian, kan yang tadinya udah pakai ISPT nih berapa tahun kemarin gitu. Saya mau pembetulan kok. Terus gimana ya kalau pakai e-form PDF kan jadi susah gitu. Jadi ya karena udah kebiasaan ya. Buka database-nya juga di situ ya. Nah, tadi saya sebenarnya mau nanya langsung mengenai e-form nih. e-form ternyata kan gara-gara ISPT dibuka, kayaknya saya harus nanya-nanya juga nih tentang ISPT. Nah, kita kasih tahu lagi nih. Cara pakai ISPT itu kayak gimana gitu? Sebenarnya cukup mudah Mas Julian jika ingin melaporkan SPT menggunakan ISPT. Pertama tentunya harus download dulu dan install aplikasi ISPT tahunan badannya nih di PC ataupun laptopnya kawan pajak nih. Lalu kemudian kita create database. Lalu tinggal dihubungkan dengan si aplikasi ISPT. Kalau sudah tinggal running deh aplikasinya. Setelah running kita bisa mulai nih untuk mengisi SPT tahunan dengan cara mengisi dulu profilnya nih. Karena waktu pertama kali running, install terus running aplikasi kan masih kosong tuh. Jadi diisi dulu profil wajib pajaknya. Lalu kedua tinggal dibuat SPT-nya. Lalu tinggal dipilih tuh tahun berapa saja yang ingin kita buat
buat laporannya. Misalnya mau buat SPT tahun 2021 tinggal dipilih. Setelah dipilih tinggal diisi laporan keuangannya di form tersebut dan dilengkapi juga mulai dari lampiran 6 sampai lampiran 1, lalu SPT induknya. Terakhir kalau kita sudah mengisi di aplikasi tersebut dengan benar, jelas dan lengkap, itu bisa kita create file hasil inputan kita berupa file CSV. Nah, file CSV inilah yang nantinya akan kita laporkan atau kita submit di DJP di laman pajak.go.id. Nah, menggunakan e-filing ya Mbak Lala ya. Tuh. Jadi yang kita peroleh dari aplikasinya itu sebenarnya file CSV itu Mas Julian. Nanti file CSV itu tinggal dilaporkan laporkan melalui pajak.go.id. Sama laporan keuangannya ya. Oh iya, jangan lupa karena ini lampiran-lampirannya gitu ya. SPT tahunan kan ada lampiran yang wajib disertakan ya. Kalau badan kan wajib pembukuan ya. Itu harus juga ikutan diupload. Berarti ISPT itu wajib connect internet apa gimana? Kalau untuk ISPT sewaktu kita akan, kalau aplikasinya tidak Mas Julian. Jadi bisa dilakukan secara offline, tapi ketika kita nanti akan upload atau submit file CSV-nya itu wajib lah, karena kita kan harus akses web pajak.go.id. Sebentar ya tadi. Coba berapa menit tadi? Berapa menit? Sebentar ya. Kalau bicara sih cepet sih ya. Ini tadi ngedengar juga mengenai e-filing gitu kan. Wah, ini mau orang pribadi, mau badan ternyata sama aja e-filing lewat pajak.go.id gitu. Balik lagi ke situ ya Mas. Iya, nah kita jelasin lagi, flashback lagi, e-filing itu seperti apa? Iya, jadi e-filing itu adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik nih Mas Julian ya. Dan itu dilakukan secara online. Dan juga real time. Di laman apa tadi, pajak.go.id. Juga bisa melalui jasa itu ya, jasa aplikasi ya, penyedia jasa aplikasi seperti itu. Nah, dengan e-filing pelaporan SPT tahunan ini bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja, seperti slogan-slogan yang selama ini sudah beredar di masyarakat ya. Betul. Kayaknya kita lagi podcast juga bisa lapor nih sekalian gitu ya. Sambil gini gitu ya. Nah, untuk bisa mengakses layanan ini, jadi wajib pajak harus memiliki apa saja akun kan, akun di DJP online, lalu juga punya EVIN ya Mbak Fitria ya. Jadi EVIN ini juga sekarang gampang kok diminta lewat WhatsApp, lewat email seperti itu. Benar-benar kalau COVID gitu tuh semuanya menyesuaikan ya. Dipaksa untuk menyesuaikan kita. Nah tadi mengenai e-filing dan ya tadi ISPT juga kan, ISPT dibuka lagi ya Bu Fitri, Bu Lala ya. Nah, karena yang saya rasa ISPT itu mungkin dibuka karena udah nyaman wajib pajaknya. Jadi pasti ada keuntungannya sendiri karena keuntungan penggunaan ISPT. Sebenarnya kita kalau bicara tentang keuntungan menggunakan ISPT, berarti kita bicara tentang keuntungan kita melaporkan SPT secara elektronik ya. Nah, tentunya pelaporan SPT secara elektronik itu dokumentasinya lebih baik Mas Julian. Jadi datanya kan karena berupa elektronik bisa kita keep, bisa kita simpan di mana saja dan tidak perlu membutuhkan space yang banyak ya. Kalau kita harus dokumentasikan dalam bentuk fisik kertas itu kan harus kita simpan tuh, makan ruang juga mungkin nanti kalau sudah lama ya. Lalu yang kedua adalah hemat waktu. Hemat waktu karena kita bisa laporkan kapan saja ya, tanpa perlu datang ke kantor pelayanan pajak saja di mana saja ya. Kalau ke KPP mungkin kita harus menyesuaikan nih dengan hari kerja, harus dengan jam buka layanannya. Kalau dengan harus keluar kantor. Ya, kalau dengan ISPT ini bisa hemat waktu. Lalu yang ketiga tentu saja menggunakan ISPT ini lebih ramah lingkungan Mas Julian, karena kita menghemat penggunaan kertas nih. Paperless ya. Nah mengenai tadi SPT nih Bu Fitria, ukurannya kan tadi harus download ISPT-nya dulu kan ya? Itu ukurannya gede kah atau gimana? Enggak sih Mas Julian, enggak terlalu besar, kira-kira
100 atau 200 mega aplikasinya nggak sampai segiga lah ya, jadi nggak akan makan tempat ya kalau. Lagian kan diinstalnya di PC atau laptop, bukan di handphone. Oh enggak, iya sih lebih enak juga di laptop kayaknya, di laptop atau di PC. Jadi memang nggak makan tempat juga kan, udah pasti kan memorinya. Oke, nah tadi kita udah ngebahas SPT nih, kita beralih nih pertanyaan yang benar-benar saya pengen tanyain dari tadi mengenai e-form. Nah, e-form itu kayak gimana sih? Iya, jadi electronic form berarti kan ya? Iya, electronic form itu yang terbaru ini kan sekarang e-form PDF ya. E-form PDF. Okay. Jadi di laman pajak.go.id ini kawan pajak ya, nanti kan ada pilihan nih penggunaan e-filing atau melalui e-form PDF. Oke, jadi ada 2 pilihan ya. Dan itu jargonnya kan apa? Isi offline. Isi offline, lalu submitnya online. Nah seperti itu Mas Julian ya, dan tidak dibutuhkan koneksi internet. Ini salah satu kelebihannya ya. Betul. Pada saat mengisi di e-formnya, e-formnya sudah di-download ya. Nah sudah di-download itu apa? Kita isi. Betul. Lalu pada saat mau submit baru nih kita online lagi. Lalu ada satu lagi kelebihannya nih Mas Julian ya. Jadi karena dia pakai apa Adobe Reader ya, Adobe Reader itu kan di setiap laptop, PC biasanya sudah ada nih. Betul. Jadi lebih user friendly lah gitu ya, menggunakan e-form PDF ini. Seperti itu Mas Julian. Oke, jadi tadi udah disebutin juga keunggulan. Ada keunggulan lain nggak pakai e-form itu seperti apa? Iya. Jadi tadi sudah disebutkan Mbak Lala ya. Kalau sebelumnya kan e-form IBM versi yang sebelumnya itu cuma bisa dibuka di operating systemnya Windows ya. Kalau e-form PDF ini selain di Windows bisa juga kita akses di Mac ya. Sekarang udah di Mac. Pengguna ya, Mac bisa sekarang udah bisa nih untuk bisa melaporkan SPT dengan e-form PDF. Lalu dulu kan tokennya cuma bisa dikirim melalui email Mbak Lala ya. Di e-form PDF ini tokennya bisa dipilih nih mau dikirim lewat email ataukah lewat SMS OTP. Kayak orang pribadi ya. 1770 itu ya. Iya betul. Betul. Lalu ada juga fitur impor data. Jadi untuk data-data tabular itu bisa gampang kita impor dengan file CSV. Jadi lebih memudahkan juga. Jadi bukan barang aja yang diimpor ya. Betul. Ternyata file juga bisa diimpor gitu. Bisa dong. Juga diimpor. Oke deh, kalau misalnya ada lagi. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Berarti kalau misalnya Ibu Fitria atau Ibu Lala punya badan nih, anggaplah yayasan gitu PT lah gitu. Kalau mau lapor mending pakai e-filing atau e-form? SPT atau e-form milih nih? Kalau saya Mas Julian lebih pilih e-form PDF ya. E-form PDF. Karena saya pertama bisa ganti-ganti gadget nih, bisa ganti-ganti laptop. Karena yang saya butuhkan cuman file e-formnya aja untuk saya isi. Jadi nggak perlu install aplikasi. Itu sih kalau saya sebagai wajib pajak badan ya, mungkin lebih milih untuk e-form PDF. Bu Lala sendiri? Ya sebenarnya setuju ya sama Mbak Fitria. Cuman ada beberapa wajib pajak juga kan yang sudah nyaman dengan SPT seperti itu. Terus ada juga yang pembetulan tadi kan. Pembetulan ternyata dulu pakainya ISPT nih. Jadi pada saat pembetulannya saya harus gunain ISPT lagi seperti itu. Supaya mungkin lebih mudah buat kan database-nya juga di situ ya. Kenyamanannya aja, kenyamanannya pakai yang mana gitu. Jadi ya kita juga tidak melarang kalau misalnya wajib pajak mau pakai ISPT monggo. Mau pakai e-form ya alhamdulillah, karena kayaknya e-form juga lebih lebih enak gitu pakainya kan, rasanya seperti itu. Jadi silakan gunakan 2 saluran tadi, bisa menggunakan e-form maupun menggunakan ISPT. Yang pasti jangan sampai telat lapor. Yang penting lapor aja. Betul. Gitu. Nah ini juga nggak kerasa nih kayaknya udah berapa menit. Waduh, wah ini udah lama banget nih kayaknya. Kalau misalnya di menit ini udah lama banget nih. Nah sebelum kita tutup nih mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, mungkin silakan Bu Lala atau Bu Fitria. Iya, jadi ini kan tentang SPT tahunan badan gitu Mas Julian ya. Jadi terjawab nih tadi dari bincang-bincang kita kenapa kita harus lapor SPT tahunan badan. Lalu juga bincang-bincang ini juga memberi gambaran ya bahwa lapor SPT tahunan tuh udah mudah loh gitu, bisa di mana saja, kapan saja ya. Jadi
kalau bisa nih sekarang nih kita lapor, jangan tunggu nanti sampai akhir ya. Betul. Takut ada down server gitu ya, takut kitanya juga nggak sempet seperti itu. Jadi jangan tunda lapor SPT, mulai dari sekarang kita lapor, lebih awal lebih nyaman. Lebih awal lebih nyaman. Dari Mbak Fitri sendiri cukup kali ya? Boleh, saya mau nambahin dong. Aduh, boleh banget. Jadi kan kita sebentar lagi nih dari menuju tanggal 30 April 2022 batas waktunya ya. Saya mau ngingetin lagi nih, selain batas waktunya tadi tanggal 30 April ada juga sanksinya. Jangan sampai karena kita terlambat ataupun kelupaan jadi mendapat sanksi. Tadi kalau jatuh cinta sejuta rasanya. Kalau telat lapor SPT tahunan badan sejuta juga tuh. Sejuta dendanya. Jatuh cinta sejuta rasanya. Bisa. Telat lapor atau tidak lapor sejuta dendanya. Jangan sampai kawan pajak mengalami ya. Gitu aja sih kira-kira Mas Julian. Terima kasih banyak Bu Lala Ibu Fitri ya udah nemenin saya di podcast mengenai SPT tahunan badan ini. Siap. Dan sekali lagi jangan lupa buat kawan pajak untuk lapor SPT tahunan badan yang punya badan, baik itu PT, CV, yayasan dan lain-lain. Dan jangan lupa juga follow media sosial kita di Pajak Jabar 3. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Pajak kita untuk kita.